Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan, kami hormati dan kami doakan tentunya para asatidz, bapak-bapak, dan yang kami muliakan, kami banggakan anak didik kami, para hufaz, yang semua kita insyaallah dirahmati, diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentulah tak bosan-bosannya marilah kita senantiasa selalu bersyukur serta memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selanjutnya marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat di hari akhirat, di hari kiamat. Amin rabbal alamin. Kajian kita pada malam Sabtu pekan kedua ini, insyaallah mulai bulan Oktober ini adalah kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masuk langsung ke bab kedua, yaitu tentang at-taubatu atau taubat. Dalam Riyadhus Shalihin, sebelum menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka dimulai dengan beberapa ayat Al-Quran. Tetapi ini kita sebelum juga masuk kepada pembahasan Al-Quran dan hadisnya, maka kita pakai syarah. Kalau tafsir, kalau Quran tafsir ya, kalau hadis namanya syarah ya. Kalau Quran itu tafsir ya, penjelasannya. Kalau hadis itu syarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzamb. Para ulama berkata, taubat itu hukumnya wajib dari setiap dosa. Jadi memang harus didetailkan dosanya apa-apa saja, tidak bisa digeneralisir. Ya Allah, aku taubat dari semua dosa gitu kan. Tapi memang ada waktu khusus kita untuk menyatakan dosa per dosa ya. Ada yang nggak teringat Ustadz? Ya sudahlah, itu yang Allah. Kalau yang besar kan ya nggak mungkin nggak teringat ya. Kalau yang kecil itulah yang mudah-mudahan antara haji ke haji berikutnya, umroh ke umroh berikutnya, Ramadan ila Ramadan, Jumat ila Jumat, itu mukaffiratun lima bainahuma, akan menggugurkan dosa di antara keduanya jika dilakukan dengan sebaik-baiknya, kecuali dosa besar ya. Yang diingat itu ya. Kemudian fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salasatu syurutin ya. Maka jika maksiat itu kalau bahasa Indonesia, nggak tahu kalau bahasa Indonesia sekarang ya. Bahasa Indonesia zaman dulu itu perbuatan dosa yang lebih kepada hal-hal mesum. Bener Pak ya, kalau umur 30 ke atas maksiat itu ya kan. Padahal maksiat itu dari kata asa ya'si, adalah durhaka. Durhaka artinya perbuatan melanggar daripada perintah Allah atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi apapun itu disebut dengan maksiat yang berdampak pada dosa, ujungnya dosa. Tapi ketika masuk bahasa Indonesia, maksiat itu yang dosa yang seakan-akan yang tadi mesum. Nggak tahu kalau yang adik-adik kita sekarang memahami gimana. Apalagi kan sekarang banyak komunitas hijrah ya. Contoh dulu, ada sesuatu yang di Indonesia kan agak keliru. Contoh dulu itu ketika kita mengucapkan Masya Allah, ini yang 30 tahun ke atas yang lebih tahu. Masya Allah itu untuk sesuatu yang tak mengenakkan hati. Masya Allah, kok mati semua ayamnya ya? Ya, Masya Allah, nakal kali anak itu. Betul ya. Itu kan salah sebenarnya. Karena Masya Allah itu memang sesuatu yang menakjubkan, bukan menakutkan,
bukan membahayakan atau bukan tak mengenakan hati. Alhamdulillah yang sekarang itu bahkan anak-anak yang remaja-remaja pemuda komunitas hijrah begitu ya, yang semacam-macam ya, dia sudah hijrah kemudian ya kalau bahasanya yang bagus-bagus lah, yang ke masjid pengajian. Jadi mereka bahkan nggak pernah tahu kalau itu pernah diungkapkan sebagai sesuatu yang masya Allah, sesuatu yang salah, sesuatu yang tak mengenakan hati, sesuatu yang membahayakan atau apa-apa gitu ya. Ya langsung mereka tahunya mempelajarinya adalah masya Allah sesuatu yang menakjubkan ya. Nah, seperti itu yang saya sebutkan tadi. Jadi maksiat itu segala macam yang berimplikasi pada dosa itu namanya maksiat, karena berasal dari kata asa ya'si, maksiatan, yaitu durhaka. Durhaka kepada Allah atau kepada Rasul ya. Durhaka itu dengan melanggar perintah Allah atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ujung-ujungnya adalah dosa ya. Jika maksiat itu, nah, jadi ini kita benarkan lurus ya, maksiat itu yang apapun yang dia ujungnya dosa ya, antara hamba dan antara Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkait dengan hak seorang manusia lainnya, maka syarat daripada taubatnya ada 3. Ahaduha ayyaqla'a 'anil ma'siyah, total dia menanggalkan dan meninggalkan maksiat itu. Itu pertama, betul-betul dia menanggalkannya, tidak akan melakukannya lagi, bukan tomat ya, atau hot chicken itu kan, nah, hangat-hangat ya. Dan kemudian juga memang kita yang tahu ada orang yang bertaubat, memang kita dukung. Nanti ada juga yang begini, yang sama muslim kan harus baik sangka, tapi masalahnya kita banyak berusaha, Allah itu kan akhirnya naudzubillah apa yang kita sangkakan, nah betul kan gitu, orang kita nyangkanya yang nggak benar kan. Makanya dalam hadis disebutkan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian, sebenarnya itu lebih cocok diterjemahkan bagaimanapun keadaanmu, bukan dimanapun berada. Kalau dimanapun berada, hainama kunta, ini haisu itu ya bagaimanapun ya. Jadi lebih mencakup kalau di mana saja nanti tempat. Kalau ini bagaimanapun adalah apapun kondisinya ya. Tetap bertakwa kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Iringi atau ganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik setelahnya. Tamhuha, niscaya perbuatan baik akan menghapus dosa atau menghapus yang perbuatan buruk ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Allah berfirman, sungguhnya perbuatan baik-baik itu, hasan-hasan itu akan menghilangkan perbuatan yang sayyi'at, yaitu yang berimplikasi pada dosa dan dosa. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan orang lain dengan pergaulan yang baik. Jadi orang yang bertaubat juga harus dia jangan minder gitu kan. Di sisi ya betul dia harus rendah diri kepada Allah dengan serendah-rendahnya, karena rendah diri kepada Allah hukumnya wajib. Tapi rendah diri kepada sama manusia itu tidak boleh. Itu bisa rusak akidah kita bahkan di ujung-ujung kajian itu. Karena apa? Allah menciptakan kita makhluk yang mulia, dan Allah Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat dan Maha penyayang, gitu ya. Nah, kemudian kita juga yang tadi tahu dia bertaubat, ya kita pergauli dia dengan sebaik-baiknya, sehingga prasangkaan kita terhadapnya dan doa kita terhadapnya betul-betul yang dia mau setengah-setengah, betul-betul ya bertobat karena ada dukungan ya. Insyaallah ya. Jadi yang bertobat pun demikian, yang menerima yang tahu dia bertobat juga mendukung ya. Baik, kemudian syarat yang kedua agar taubat diterima adalah wasani ayandama ala fi'liha, menyesal betul dia telah melakukannya. Ya. Jadi hadis Rasul menyebutkan an-nadamatu minat taubah. Penyesalan itu adalah bagian daripada taubat. Pernah enggak mendengar kisah anak Nabi Adam yang 2 itu, 1 bunuh ya. Kemudian diperlihatkan burung gagak. Itu ada ya. Di ujung ayat disebutkan fa asbaha minan nadimin.
maka dia termasuk orang-orang yang menyesal. Di ayat itu tidak disebutkan apakah dia masuk neraka, apakah dia itu menjadi orang yang celaka. Tapi di ujung ayat disebutkan fasbaha minan nadimin. Maka masih ada ulama menyebutkan kalau dia termasuk orang menyesal bagi taubat, berarti Allah terima taubatnya. Karena di ayat tidak disebutkan dia termasuk ahli neraka kah atau celaka kah, tidak disebutkan. Hanya saja Allah alam ya, Allah alam. Ada yang mengatakan ya itu manusia pertama kali yang membunuh, karena yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Kok bisa begitu? Yang dibunuh juga masuk neraka? Iya, kalau dia memang ada niat membunuh, ya. Konyolnya dia mati yang duluan mati gitu ya. Bapak-bapak saudara Rasulullah Taala, kita tidak memperdebatkan apakah Qabil yang tanda kutip ya, qila dikatakan namanya adalah Qabil, bertobat atau tidak, tapi hadis Nabi menyebutkan an-nadamatu minat taubah, penyesalan adalah bagian dari taubat. Apakah penyesalan Allah maksud fa asbaha minan nadimin, maka dia termasuk orang menyesal, apakah ini atau tidak, Allahu a'lam bishawab ya. Nanti ada juga ulama menyebutkan demikian. Tapi kenapa tidak disebutkan dia adalah termasuk orang yang Allah ampuni? Karena khawatir nanti kan udah bunuh ya kan, taubat aja gitu kan ya, jadi sesuatu yang dianggap wajar pula gitu ya. Padahal membunuh itu dosa besar ya. Kemudian syarat yang ketiga, wasalisu ya, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, berazam, bertekad untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Ternyata sudah 3 syarat ini dilakukannya, termasuk berazam tadi, dibuatnya lagi. Makanya bertobat lagi. Karena sesungguhnya kita manusia tak pernah bosan melakukan maksiat. Maka jangan pernah bosan untuk bertaubat, karena Allah juga tidak pernah bosan membuka pintu taubat. Itu ya. Kemudian fa in fuqida ahadus salasati lam tasih taubatuhu. Maka jika salah satu di antara 3 hal ini tidak ada, maka tidak sah taubatnya. Yang pertama tadi apa? Adik-adikku? Syarat taubat yang pertama? Meninggalkannya dan menanggalkannya. Yang kedua, menyesal betul atau penyesalan yang sesungguhnya. Dan yang ketiga adalah berazam, bertekad untuk tidak mengulangi kembali selama-lamanya. Itu kalau tidak terkait dengan hak manusia lainnya, adami arti keturunan Adam atau manusia ya. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasyurutuha arba'atun. Apabila maksiat itu terkait dengan manusia lainnya, adami ya, anak keturunan Adam, maka syaratnya ada 4. Apa saja? Hadis salah satu ya, yang 3 tadi ini. Ditambah yaitu wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Dia harus menyelesaikan urusan hak yang dia tadi buat dosa kepada orang itu ya. Malan au nahwahu ya. Raddahu ilaihi, baik itu berbentuk harta, benda, uang atau sebagainya, maka harus dia kembalikan kepada orang tersebut haknya ya. Kemudian wajibu ayyatuba min jami'idz dzunubi, wajib untuk bertobat dari seluruh dosa. Tadi yang pertama setiap dosa, ini seluruh dosa. Sama aja sebenarnya, bedanya ini yang tadi detail, yang ini seluruhnya ya. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi min dzalika dzamb ya. Apabila dia bertaubat dari sebahagiannya, kan tadi kan wajib seluruh dosa kita taubati, bahkan setiapnya detail. Kemudian dia telah melakukan taubat dari sebahagiannya. Masing-masing kan syaratnya yang 3 tadi itu kan ya. Kalau 4 kalau terkait dengan manusia ya. Apabila sebagian aja yang ditaubatinya, kira-kira sah enggak taubatnya? Maka menurut jumhur ulama ya, sah taubatnya
dari dosa yang terkait yang dia taubati. Contoh dia dosanya misalnya zina, kemudian minum khamar, kemudian mencuri gitu kan. Mencuri sudah dipulangkannya, tobat dia. Artinya, tapi yang dua belum bertobat dia. Yang mencuri ini sudah diterima enggak gitu. Maka kata ahlil haqqi ya, jumhur ulama yang pendapatnya lebih kita kita pegang, maka diterima. Ya, diterima. Tapi nanti kalau andai kata dia wafat, masih terganjal lagi kan? Terganjal lagi dengan dosa-dosa yang lainnya. Ya. Wa baqiya alaihil baqi, dan tetaplah masih sisanya itu masih dianggap dosa. Ya. Tapi yang dosa ditobatinya sudah terima. Wa qad tazaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'il ummati ala wujubit taubati. Dan sudah nyata dalil-dalil dari Alkitab, Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' umat atas wajibnya taubat ya, wajibnya taubat. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bertaubat segera itu hukumnya wajib dan harus juga segera. Kalau dia tidak segera bertobat, dosanya dua. Yang pertama, dosa yang itu belum diampuni. Yang kedua, dosa menunda-nunda taubat karena nggak tahu hidup kita itu kapan gitu ya. Makanya di surah An-Nisa disebutkan walaisatit taubatu. Dan taubat itu bukanlah orang yang sudah sampai udah mau mati ya, kalau sampai bahasanya sampai ke sini. Contoh misalnya Fir'aun laknatullah alaih. Pernah enggak dia mengatakan amantu bi rabbi Harun wa Musa? Aku beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Pernah, dan Allah berikan dalam Al-Qur'an. Kemudian amantu bima amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan yang diimani oleh Bani Israel, Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Dia bilang gitu, tapi bilangnya adalah ketika sudah sampai gor-gor, sampai ke tenggorokan dan kerongkongannya ini. Sementara iman itu di mana? Iman itu di hati ya, bahasa apanya qalbu ya. Imannya itu di hati. Ya di sini. Iman di dada. Sementara malaikat Israel mencabut nyawa dari ujung kaki. Kan ditarik itu. Yang normalnya adalah sakitnya perihnya itu seperti domba hidup-hidup di sayat, dikuliti. Itu sakitnya. Datang ustaz sebelah bilangnya codok nipis ustaz gitu ya. Biar enggak ada itu, hadisnya enggak ada. Codok nipis enggak ada ya kan ya. Jadi semakin berat dosanya, besar dosanya, itu seperti cakar yang tertarik lah. Urat-urat itu macam ditarik terus. Mau ditarik kan keras, tapi melambat karena dosanya. Akhirnya ya seperti cakar itu. Lewat ke hati. Sudah selesai kalau ke hati, karena taubat itu, iman itu, takwa itu letaknya di dada, di hati ini. Ya sudah, mau ngomong apapun di sini dia selesai. Sama seperti kan hadis yang kebalikannya. Ada orang yang baca Quran, yang Quran itu hanya sampai di tenggorokannya saja. Ya kan? Berarti dia baca tapi sampai sini, belum sampai ke hati. Nah, itu kalau dibaca Quran. Ini yang ketika cabut nyawa oleh Israel, bila Israel datang memanggil, itu ditarik dari ujung jempol kaki, terus udah lewat sini, udah tidak ada artinya. Anehnya, saya juga begini kan, ketika mempelajari tafsir, kenapa tidak dibilang Fir'aun amantu billah, aku beriman kepada Allah. Gengsi tinggi kali ya, udah mau sampai sini pun masih amantu bi rabbi Harun wa Musa. Kan payah ngomong itu kan, udah sampai mau tenggelam gitu. Apa yang bilang amantu billah? Ya itu memang udah, ya begitulah dia akhir hayatnya gitu kan, udah sampai beriman juga tapi udah mau mati ya. Makanya kata-kata taubat dalam Al-Quran itu ada dua yang besar, itu kepada orang beriman. Tidak pernah langsung ada ayat yang mengatakan bertaubatlah wahai orang-orang kafir. Bertaubatlah orang-orang yang pembuat dosa.
pendosa atau berbuat maksiat atau berbuat durhaka atau berbuat zalim, berbuat fasik. Tidak pernah pula ada ayat demikian langsung ya. Malah yang ada adalah bertobatlah orang yang beriman. Lah orang beriman dosanya apa? Karena itu persiapan di bawah alam sadar, kalau nanti dia berdosa, sudah ada basicnya, tahu dia tempat kembalinya bagaimana. Dia persiapan untuk orang yang beriman, karena manusia kan al-iman yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun, bertambah dan berkurang, pasang surut. Yazid bi ta'at kata ulama. Menafsirkan hadis ini, yazid bi ta'at, bertambah dengan ketaatan-ketaatan untuk menangkal daripada hal maksiat masuk sehingga iman bertahan dan terus naik, dan berkurang dengan ma'asi, berkurang dengan maksiat dan maksiat. Kata itu menggerus daripada keimanan sehingga masih syukur kalau imannya masih turun tapi nggak hilang. Termasuk ketika semakin banyak ketaatan, semakin sen kita itu lihat kemungkaran itu kalau bisa berubah dengan tangan. Kalau bisa, nggak bisa baru dengan lisan. Tapi kalau sampai ke hati itu walaupun masih ada imannya, tapi sudah selemah-lemah iman, tapi masih syukur. Tapi lama-lama kalau terus maksiat kita kerjakan, udah hilang apa itu? Rasa udah EGP, emang gue pikirin, tidak ada rasa ihtimam kepada Islam dan kaum muslimin. Karena apa? Tidak dikembalikan lagi cermin yang telah pertamanya sudah bersih kembali. Karena cermin itu kan memang bersih. Kalau ada debu dosa, segera dihapus. Sebelum nanti ngapusnya payah, ya udahlah, EGP emang gue pikirin tuh, gitu. Ya sama seperti yang air yang kita contohkan yang lalu ya, air mineral gitu kan, bening bersih, kita terbuka selama 60 tahun, banyak dosa, kita biarkan saja. Harus diganti dengan air yang baru. Caranya itu terus isi dengan kebaikan-kebaikan, nanti hilang sendiri yang kotor, atau buang saja. Cari usahakan ada air yang baru. Walaupun nggak mungkin air itu kita bersihkan lagi, karena itu taubat nasuha. Udah nggak mungkin yang sudah buat dosa nggak berulang lagi waktu itu. Tapi ketika kita bertobat, maka kata Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak punya dosa. Lau akhta'tum zabadal bahri summa tubtum lataballahu alaikum. Kalaulah kalian berdosa sebanyak buih di lautan, sekian banyaknya, kemudian kalian taubat, pasti Allah akan menerima taubat kalian. Jika tidak ada pun dosa di muka bumi sekiranya, maka Allah buat dosa agar orang yang beriman segera bertaubat. Karena pahala taubat itu luar biasa. Pernah dengar kisah yang 99 orang dibunuhnya? Ya, itu hadis sahih. Kemudian dia pengen taubat. Ditanya kepada seorang ahli ibadah. Ya, ahli ibadah ini mengatakan tak terima taubatmu. Ya sudah nggak terima taubatnya, bunuhnya aja. Memang dia udah biasa membunuh kan. Jadi qatilu mi'ah. Nabi menyebutkan dia itu adalah qatil, penjagal, pembunuh 100 orang. Tapi dia tidak putus asa. Kalau dikaitkan ayat la taqnatu mir rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tai'asu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari kasih Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penerima taubat. Akhirnya dia tanya kepada orang yang alim. Ketika berbicara ternyata dulu asalnya dia di kaum su'in, dari kaum yang memang disitulah semua dosa, kejahatan dibuat. Kalau begitu solusinya kamu pergi ke kaum yang soleh, kaum solihin, pergi ke sana. Ya. Akhirnya ketika dia di tengah jalan meninggal dunia, antara malaikat rahmat dan malaikat azab itu berhak, masing-masing merasa berhak menjemputnya. Aku yang menjemput, karena rahmat Allah mendahului murkanya. Tapi dia belum pernah buat amal kebaikan sedikit pun, kata malaikat azab, dan sementara dia telah berbuat dosa membunuh 100 orang, dosa besar. Satu orang aja dibunuh itu dosa besar, apalagi 100 orang ya. Akhirnya datanglah malaikat yang ketiga sebagai penengah, ukur jaraknya. Nah, ternyata hanya sahasta saja lebih dekat dia ke kampung orang yang soleh, yang berhak bawanya adalah malaikat rahmat. Karena apa? Taubat itu menolkan dosa. Taubatnya sendiri ada pahala yang besar. Itu. Bahkan ada ulama pensyarah hadis menyebutkan, sekiranya masih selangkah pun dia berangkat ke kampung orang yang soleh,
kemudian hitungan malaikat kan beda dengan hitungan manusia meter pakai meter kan. Tetap saja ukuran adalah ukuran lebih dekat kepada kampung orang yang soleh. Sekiranya gitu kan. Nah, kalaupun baru selangkah, Allah a'lam bishawab ya. Baik. Mana ayatnya yang menyebutkan bahwasanya orang yang beriman yang disuruh bertaubat? Pertama surah An-Nur ayat 31, kemudian yang kedua surah At-Tahrim ayat 8 ya. Kenapa tidak diperintahkan taubat orang-orang yang maksiat? Karena ketika orang buat dosa, iman itu terlepas dari kepalanya. Bukan dari hati lagi. Dari hati kan masih ke kepala, masih dipikir-pikirkan. Ternyata kalau dia pun udah hilang akal untuk kembali pada Allah SWT, untuk menyadarinya, maka lepas. Sampai dia sadar kembali, iman balik lagi ke kolbunya ya. Makanya yang disuruh bertaubat adalah orang beriman. Agar orang beriman itu punya modal. Kalau suatu ketika nanti dia berbuat dosa, ya sudah ada modal, basicnya sudah ada. Bahkan Rasulullah SAW ketika memenangkan agama Allah, Allah ridhoi, dan ini adalah surah yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad, surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini surah yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad ya. Ibnu Abbas menafsirkan Rasulullah SAW sebentar lagi wafat ketika turun ini. Sementara sahabat yang lain kan memaknai ayat ini ya luar biasa. Apabila pertolongan Allah telah datang dan kemenangan dari Allah telah datang, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Kan luar biasa, sukses kan? Nabi Muhammad SAW menang, Allah ridhoi, kemudian pertolongan Allah pun datang. Itu nanti mata nasrullah, kapan pertolongan datang? Dan ternyata telah terjadi. Karena kata-kata idza itu sudah terjadi ya. Atau pasti terjadi. Dan kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Maka bertasbihlah memuji Allah SWT, istighfar. Udah Islam menang, ditolong Allah, umat Islam banyak masuk Islam, itu kan sukses kan? Tapi disuruh istighfar. Dosanya apa? Kalau secara bahasa wastaghfirhu innahu kana tawwaba, itu harus nyambung. Tapi di sebagian qiraat itu harus diwakafkan. Karena apa? Ketika itu Nabi dan Jibril berhenti. Itu wakaf Nabi namanya. Wastaghfir. Nabi pun disuruh istighfar. Innahu kana tawwaba, bukan innahu kana ghaffara. Istighfarlah karena Allah penerima istighfar, bukan begitu. Istighfarlah karena Allah penerima taubat. Taubat kan lebih besar bayangannya daripada sekedar tadi ya. Jadi istighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Ayatnya ujungnya bukan innahu kana ghaffara, tapi innahu kana tawwaba. Nah, itu. Taubat ya. Dan Rasulullah SAW ketika menaklukkan Mekah pun dadanya itu disandarkan ke punuk unta. Kalau orang pemimpin yang bawa pasukan menang kan jumawa gitu ya. Rasulullah saking tawadhu'nya. Nah, makanya yang diperintahkan bertobat adalah orang-orang beriman. Kita bacakan ayatnya ya. Ini ujung ayat di surah An-Nur ayat 31, ujung ayat ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang mukmin, agar kalian mendapatkan al-falah, yaitu keberuntungan. Yang setiap sholat 5 waktu diserukan hayya alal falah setelah hayya alas sholah. Berarti berapa kali sehari semalam? 15 kali. Karena 2 kali azan kali 5 waktu 10. Iqamat masing-masing sekali ya. Berarti 1 kali 5, 5. Jadi 15 kali. Termasuk di antara hayya alal falah, agar segera kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di surah At-Tahrim ya. Ada yang mengatakan
Nasuha nama orang, ada kisahnya si Nasuha katanya kan. Allah alam, saya belum tahu dari mana dasar riwayat itu ya. Katanya Nasuha itu nama orang. Itu lihat seperti taubat si Nasuha itu. Padahal Nasuha itu ya sebuah kata dalam bahasa Arab yang artinya ya sebenar-benarnya atau semurninya, bukan nama orang ya. Sama seperti burung ababil. Itu nama burung atau istilah untuk burung yang datangnya berbondong-bondong gitu. Ya, kalau dilihat secara bahasa, yaitu istilah untuk burung yang datangnya bergerombolan, berbondong-bondong, bukan nama burung ya. Sama seperti Nasuha ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Jadi yang disuruh bertaubat, diperintah bertaubat adalah orang beriman. Berapa kali Nabi istighfar dan bertaubat sehari semalam? Ada yang menyebutkan 70 kali, ada yang menyebutkan 100 kali. Yang betul mana Ustaz? Dua-dua kan hadisnya benar ya. Tapi yang paling ini ya, 100 kali itu adalah angka yang biasa dilakukan Nabi. Kenapa ada angka 70? 70 itu dalam bahasa Arab adalah angka yang menyatakan banyak. Contoh kita mengatakan, yang datang ribuan orang ya. Itu menyatakan kata-kata banyak atau ratusan orang ya. Paling datang kan cuma misalnya 70 orang gitu kan. Atau yang datang bahkan 1000 orang. Tapi karena biasanya kita sebutkan ratusan udah banyak, yang datang ratusan orang ya. Nah, semacam gitu. Jadi sebenarnya angka pastinya adalah 100. Angka pastinya 70 itu menyatakan adalah banyak ya. Jadi insya Allah paling tidak untuk membiasakan kita istighfar itu, membiasakan dulu yang penting. Ala bisa karena biasa, lancar kaji karena diulang ya. Sebagai amal adalah yang dia sedikit demi sedikit, yang penting continue. Khairul amali madalla wa yanqala. Jadi kita baca istighfar itu untuk latihan pertama dulu adalah astagfirullah saja dulu, itu dihayati 100 kali. Kalau sudah mantap yakin, seberapa kita yakin memang nggak pernah tinggal lagi kita dengan yang itu dulu, barulah kita tambah dengan kata-kata tambahan. Ustaz nggak enak kalau cuma begitu. Yang penting latihannya dulu. Contoh misalnya, sholat duha maksimal 12 rakaat. Tapi jangan ujuk-ujuk 12 rakaat. Karena apa? Nanti kita begini patah arang. Capek juga ya. Besok-besok nggak pernah, setahun sekali ya pernah sekali dia. Orang nggak pernah sholat duha 12 rakaat, dia pernah. Tapi setahun sekali aja duhanya. Setelah itu nggak pernah lagi. Mana lebih bagus daripada orang yang rutin? Ya setiap minggu atau bahkan setiap hari 2 gitu kan. Tapi tetap dilakukan. Nah, itu dulu ya. Astagfirullah dulu, pastikan itu. Karena memang hadis riwayat Ibnu Abbas yang Rasul setelah sholat kan cuma astagfirullah saja kan, tidak pakai kata al-azim, tidak pakai alladzi la ilaha illallah. Itu kan kalau istighfarnya di luar sholat atau zikir-zikir tertentu ya. Tapi kalau anda kata setelah sholat kan cuma astagfirullah. Bukan berarti kalau menambah daripada itu kita salah ya. Artinya ini contoh agar dikuatkan dulu astagfirullah itu yang 100 kali. Nanti kalau sudah sampai kena di hati, sudah yakin kita tidak akan meninggalkannya 100 kali sehari itu, ambil waktu khusus. Ya ada yang mengatakan ya pecah saja 5 waktu jadi 20 gitu. Atau ada yang begini, itu nanti lupa. Ya sudah, ambil waktu kapan, sebelum tidurkah atau bahkan bangun tidurkah atau setelah subuhkan, memang yang dia duduk satu majlis 100 kali. Nanti kalau Anda kata ada tambahan, itu tambahanlah ya daripada yang 100. Yang penting ini modal sudah dapat ya 100 kali. Nanti sudah rutin baru astagfirullah wa atubu ilaih. Sudah rutin lagi itu baru astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ya. Jadi memang yang namanya istighfar bagian daripada zikir ya. Dan zikir itu maknanya dua. Pertama menyebut dengan lisan karena memang amal ibadah lisan. Yang kedua mengingat dengan akal. Akal ada dua yang pernah kita sebutkan yang lalu, akal di pikiran dan akal di qalbu di hati. Jadi ketika kita istighfar, ketika kita zikir, maka hati, akal di pikiran dan akal di hati dan termasuk lisan bekerja sekaligus.
Itu insyaallah akan dahsyat ya. Baik. Kemudian kita masuk ini insyaallah kita hayabina nu'min sa'ah. Mari kita beriman sesaat ya. Kalau sesaat bahasa Arab yang sekarang ini adalah 1 jam. Ya, jadi sesaat 1 jam ya, 1 saat. Kalau di bahasa Nabi ya nggak ada hitungan saat itu artinya jam. Sekarang ini kalau saatan artinya sejam. Berarti kalau hayabina nu'min sa'ah hadis Nabi, ayo kita beriman sesaat, berarti ya kalau bahasa sekarangnya 1 jam ya. Kalau andai kata mau lebih sejam, kita batasi dulu insyaallah, berarti bulan depan tetap masih lanjut tentang kaji At-Taubah karena hadisnya juga banyak ya. Hadis 1 sampai hadis ke-13 itu tentang ikhlasun niat, bab pertama. Kita masuk bab yang kedua tentang At-Taubah, taubat. Hadisnya hadis ke-14 sampai kesekian, nanti sampai mana kita dapatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan rawahul Bukhari ya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ya, wallahi demi Allah, inni sungguh aku la astaghfirullah, benar-benar istighfar kepada Allah. Inni itu harfu taukid, artinya kata untuk menguatkan suatu kalimat. Bisa aja demi Allah aku istighfar gitu ya. Ini enggak, wallahi demi Allah ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sungguh aku. Udah 2 ya, penegasan penguatan. La astaghfirullah. La itu kalau la-nya pendek artinya benar-benar atau sungguh, betul-betul. Makanya ngeri-ngeri sedap awak kalau andai kata baca Quran itu atau baca hadis salah panjang pendeknya. Karena la itu artinya sungguh, la yang pendek ya. Tapi kalau yang la artinya tidak atau jangan. Contoh misalnya ada orang yang salah baca, wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dibacanya pendek. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah sungguh mencintai orang-orang yang zalim, gara-gara salah panjang pendek. Kalau yang panjang pendek masalah Maliki Yaumiddin itu, Maliki Yaumiddin itu dua-duanya benar, enggak masalah. Malik artinya yang menguasai, yang memiliki. Malik artinya raja. Kan beti tipis kan? Masih enggak fatal. Dan memang dua-dua diakui pula qiraah itu. Atau misalnya begini, Malikin Nas, kan memang itu satu qiraat kan, hanya baca cuman Malikin Nas, tidak ada Malikin Nas. Tapi kalau terbaca Malikin Nas masih tidak fatal artinya. Tapi kalau sudah ketika tadi la dengan la ya, nah, itu fatal. Makanya kalau kita baca Iqra 1 sampai 6 selalu diulang-ulang. Bedakan panjang pendek. Harus benar panjang pendek, jangan naik tingkat gitu ya. Termasuk ini ya. La yang pendek itu artinya sungguh. Innal insana lafi khusrin. Inna sesungguhnya. Al-insan manusia, lafi sungguh lagi, katanya 2 kali sungguh. Tapi kalau dibaca innal insana lafi, sungguh manusia tidak dalam kerugian. Manusia pun enjoy lah ya kan, nggak rugi aku kok katanya. Gara-gara salah baca ya. Ini sudahlah ada kata wallahi demi Allah, ini sungguh aku la astaghfirullah, sungguh istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atubu ilaihi dan bertobat kepadanya fil yaumi dalam sehari aksara lebih dari 70 marrah 70 kali. Jadi lebih dari 70 kali. Ya. 71 Ustaz.
ya kan? Baca hadis lainnya tidak kurang daripada 100, berarti lebih dari 100 gitu ya. 70 tadi adalah angka yang orang Arab mengatakan itu banyak. Contoh misalnya di ayat ada, tidak akan Allah ampuni orang yang kau istighfar kepadanya kepada Allah walau sab'ina marrah, walaupun 70 kali. Itu 70 bukan 70 beneran ya, dalam arti 70 itu adalah menandakan angka yang banyak. Karena orang yang didoakan kemusyrikan. Nabi sekali berdoa itu mustajab. Tapi Allah menyatakan walau sab'ina marrah, 70 kali pun enggak akan Allah ampuni. Karena apa? Sudah beda akidah. Nah, yaitu ya. Baik. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian hadis ke-15, Anil Agharr bin Yasar Al-Muzni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Ya. Dari Al-Agharr bin Yasar Al-Muzni, Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW sabda, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan istighfarlah, mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali. Jadi sudah ketemu ya angka 70 dengan 100 tadi itu. 70 menyatakan banyak dan Nabi mengatakan lebih daripada 70, dan ada angka pastinya lagi. Lebihnya itu berapa? Yaitu 100. Berarti yang kita pegang adalah yang 100 ya. Baik, selanjutnya hadis ke-16 ya. Wa an Abi Hamzata Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardin falatin fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fa aysa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aysa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farhi Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farhi. Ya. Ini ada cerita yang agak unik ya dari Abu Hamzah. Abu Hamzah ini orang Arab kan sering pakai kunyah ya. Kunyah itu adalah julukan. Abu Hamzah atau Ummu Hamzah gitu ya. Kalau kita bahasanya mamanya si Butet, bapaknya si Butet gitu ya. Kalau orang Arab, dan ini menjadi sunnah ya, itu adalah anak pertama, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau orang halahita itu dia harus lebih diutamakan, dia menyebutkan adalah anaknya laki-laki yang pertama, walaupun anak laki-laki adalah anak ketiga, ya kan? Atau anak yang ya, jadi laki-laki, padahal juga disebut mama si Juli, mamanya si Butet, ya, itu ya, bapaknya si Butet. Ya. Memang kalau yang pakai patriotisme itu yang pakai dari bin itu ya, itu selalu demikian. Itu namanya kunyah ya. Nama aslinya adalah Anas bin Malik. Sejak umur 10 tahun itu diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW. Ya, Anas bin Malik ini ya. Ada ulama namanya Malik bin Anas. Ini sahabat Nabi namanya Anas bin Malik ya. Hadza Unais ya Rasulullah. Ini Unais, nama panggilan kecil daripada Anas. Bukan Anis ya. Bukan Anis, itu satu lagi sana yang di Jakarta ini. Ya, Anas, panggilannya Unais, kata ibunya Unais. Dia usianya termasuk sahabat Nabi yang panjang umurnya, 120 tahun. Ya.
minta kepada Rasul 3 hal, agar punya banyak ternak, banyak anak, dan panjang umur. 3-3 dikabulkan. Usia 10 tahun, banyak anak, sampai dia ngitung anak cucunya bingung kan, saking banyaknya. Ternaknya juga demikian, tak terhitung lagi. Dan aku minta keempat, yaitu masuk surga bersama Rasulullah SAW. Nah, itu yang kuharapkan katanya. Masya Allah ya. Dan selama bersama Rasulullah sejak umur 10 tahun dia itu, sampai Rasulullah wafat, tidak sedikit pun aku mendapatkan kata kasar dari Rasulullah SAW. Padahal dia adalah khadim ya. Khadim artinya asisten rumah tangga lah bahasa kekiniannya gitu ya. Masya Allah ya. Apa kata Anas ya? Dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, sungguh Allah lebih senang dengan taubat salah seorang hambanya tatkala dia bertobat kepadanya, melebihi kesenangan seorang laki yang terjatuh dari untanya dan kehilangan untanya di padang Sahara, lalu menemukan kembali untanya itu ya. Jadi ada orang yang udah jatuh dari unta, untanya hilang. Untanya hilang. Kemudian di tengah padang pasir, tiba-tiba ketemu di untanya. Kan luar biasa kan? Nah, itu Allah lebih senang daripada itu ketika seorang hamba bertobat dari dosanya. Melihat seorang hambanya itu. Hadis sahih riwayat muttafaq alaih. Muttafaq alaih adalah hadis yang disepakati kesahihannya antara Bukhari dan Muslim. Dua-dua meriwayatkan hal yang sama dengan teks yang sama. Ustaz, Muslim kan muridnya Imam Bukhari, ya wajar kok hadisnya sama. Kadang ada yang bertanya gitu. Kan hadis sahih Bukhari dan Muslim. Imam Muslim kan muridnya Imam Bukhari, ya wajar kok hadisnya sama. Gitu kan? Ternyata yang disebut dengan muttafaq alaih atau rawahu syaikhan diriwayatkan oleh 2 syekh, yaitu Bukhari Muslim, atau muttafaq alaih atau yang disepakati para ulama kesahihannya, ternyata Imam Muslim dengan hadis yang sama mendapatkan jalur yang berbeda. Tapi ujung-ujungnya itu dari Rasulullah secara sahih. Kalau sama betul-betul yang dari Imam Bukhari, ya sudah, ngapain lagi Imam Muslim mengatakan itu rawahu Muslim? Cukup rawahu Al-Bukhari, gurunya. Tapi ada hadis yang sama bunyinya, matannya, dia dapat dari jalur yang lain. Maka makin kuat lah itu kan. Yang tingkatan tertinggi Bukhari, Muslim. Tingkatan lebih tinggi lagi yaitu Bukhari dan Muslim sekaligus ya. Baik, ini tambahan daripada ilmu kita. Kemudian khusus dalam riwayat Imam Muslim yang Imam Bukhari tidak menyebutkan ya, ada tambahan riwayat ya. Apa tambahan riwayatnya? Sungguh Allah lebih senang dengan taubat seorang hambanya tatkala dia bertaubat kepada Allah, melebihi kesenangan orang yang sedianya berada di atas untanya di tengah padang Sahara, lalu untanya itu kabur menghilang, sedang di untanya terdapat bekal makanan dan minumannya, sehingga putuslah harapannya. Lalu dia mendatangi pohon seraya berbaring di naungannya. Sungguh dia telah putus asa terhadap untanya itu. Tatkala dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba untanya berdiri di sebelahnya. Seketika dia memegang tali kekangnya, dan karena begitu senangnya dia berkata, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Dia keliru ngomong begitu saking gembiranya. Itu Allah maklumi dia, gitu kan? Karena apa? Saking gembiranya. Enggak, orang yang tersalah kan enggak punya dosa. Ya Allah, saking senangnya gitu kan. Artinya melebihi senangnya orang itulah Allah senang terhadap seorang hamba yang bertaubat kepadanya. Saking senangnya, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu gitu. Padahal maksudnya mau bilang ya Allah, aku adalah hambamu, engkau Tuhanku. Tapi gara-gara dia terselip ya, hadis sahih. Ini berarti kalau sudah hadis memang ada kisah nyata seperti itu, ya kan? Nabi mengungkapkan yang diberikan dari Imam Muslim ya. Baik, masuk kita hadis ke-17 ya. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'an nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hadis sahih rawahu Muslim. Ya. Diriwayatkan dari Abu Musa bin Qais Al-Asy'ari, Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yabsutu yadahu, membentangkan tangannya, ya. Bil laili,
pada waktu malam, ya. Tapi kita jangan bayangkan ya, laisa kamislihi syai'. Allah menyebutkan tangan ya memang kalau nanti di kalau di pemahaman ya Asy'ariyah dan Maturidiyah ini harus ditafsirkan dengan kekuasaan ya atau semisalnya. Tapi bagi pemahaman salafus sholih ya, ketika Allah menyebutkan tangan atau Rasul menyebutkan tangan, ya sebutkan saja memang demikian, tapi jangan bayangkan apapun ya, karena laisa kamislihi syai' ya. Tidak ada yang semisal Allah gitu ya. Karena ka itu artinya seperti, misli juga artinya semisal atau seperti. Jadi yang sepertinya pun tidak ada. Bukan tidak ada seperti Allah, tapi yang sepertinya pun tidak ada. Jadi double dia untuk mengkat, jangan dibayang-bayangkannya makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah sebutkan tangan dalam Al-Qur'an, hadis menyebutkan, ya tidak masalah kalau kita terjemahkan tangan, tapi jangan bayangkan itu ya. Jadi membentangkan, ini pemahaman biar mudah pemahaman kepada kaum awam. Membentangkan tangannya di waktu malam agar bertaubat orang-orang yang siang berbuat dosa. Dan membentangkan tangannya di waktu siang agar bertaubat orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam. Hingga matahari terbit ya dari barat. Kalau matahari terbit dari barat sudah kiamat. Kiamat itu terjadi ketika tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah. Jangankan istighfar, ucapkan la ilaha illallah tidak ada. Dan kiamat tidak akan dirasakan oleh setiap muslim. Makanya sampai-sampai hadisnya menyebutkan, ya kan, tetap Allah bukan hanya siang malam saja, tapi sampai sepanjang seterusnya selagi bumi ini ada, sampai matahari terbit dari ya barat ya. Matahari terbit dari timur kan? Itu ya. Jadi tanda-tanda kiamat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim ya. Baik, 2 hadis lagi. Kalau yang nanti pembahasan berikutnya insyaallah pada bulan depan ya. Ini untuk mencukupkan kita 1 jam. Nanti insyaallah sesi tanya jawab ya. Hadis ke-18 ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim ya. Hadis ini hampir senada dengan yang di atas, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah pasti akan menerima taubatnya. Tidak selain sebelum roh atau nyawa sampai ke tenggorokan. Artinya ketika kalau di tubuh manusia selagi hayat dikandung badan, itu manusia pribadi, manusia secara umum sebelum terjadinya kiamat. Maksudnya hadis riwayat Imam Muslim ya. Terakhir pembahasan kita pada kesempatan kali ini dari kitab Hadis Riyadhus Shalihin bab taubat ya. Hadis ke-19, wa an Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha 'azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan ya. Dari Abu Abdurrahman, ini nama kunyah ya, gelar julukan bagi Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab ya. Karena dia punya anak Abdurrahman maka disebut Abu Abdurrahman. Nama aslinya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Kenapa yang tadi meridainya, ini meridai keduanya? Tadi kan ya. Kalau Abu Hurairah semoga Allah meridainya, karena yang Islam adalah Abu Hurairahnya. Kalau ini kan
Abdullah bin Umar bin Khattab. Semoga Allah meridai keduanya. Karena Abdullahnya Islam, Umar juga ayahnya juga Islam. Maka selalu kalau riwayat Abdullah bin Umar atau Ibn Umar, hadisnya itu radhiyallahu anhuma, ya. Allah meridai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, Azza maha perkasa, wa Jalla maha mulia. Jadi innallaha Azza wa Jalla yaqbalu taubatal abdi, menerima taubat seorang hamba malam yugharghir. Ghargharah itu ini, tenggorokan atau kengkorongan. Malam yugharghir berarti selagi belum sampai ke tenggorokan, ya. Hadis hasan riwayat Imam Tirmizi, ya. Hadis hasan itu diantara hadis sahih dan dhaif. Ulama sepakat hadis hasan itu wajib jadi pegangan karena dia tidak sampai ke dhaif. Bahkan kalau dhaif kemudian kuat dhaifnya sehingga menjadi hasan li ghairihi, hadisnya asalnya dhaif tapi karena kuat dengan pendukung yang lainnya sehingga dia naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Hadis hasan karena ada pendukung yang lain jadi kuat, maka tetap juga wajib dijadikan pegangan bagi umat Islam, ya. Kalau masalah mengamalkannya, misalnya nanti ada fadail amal, fadilah amal, hadisnya hasan, yang kalau diamalkan sunnah, gitu kan, hukumnya sunnah, dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa, maka tidak masalah nggak mengerjakannya, tapi wajib menjadikan itu sebagai pedoman, ya kan, walaupun hadisnya hasan li ghairihi sekalipun, ya. Yang penting hadisnya hasan, apalagi hadis sahih, ya. Baik, sebelum kita tutup, ada sedikit kami sampaikan tentang Abu Hurairah. Itu sahabat Nabi yang paling banyak menerima hadis. Bahkan total hadis yang diriwayatkan beliau adalah 5.700 hadis. Abu Hurairah, ya. Sahabat Nabi yang lainnya termasuk istri Nabi, kalau nggak salah ya cuma 3.000. Abdullah bin Umar bin Khattab juga banyak, ya, karena selalu bersama Nabi. Ya, itu juga 3.000-an, tapi Abu Hurairah itu 5.700 hadis, ya, banyak. Makanya banyak orientalis dan orang yang ingin memojokkan Islam mengatakan Abu Hurairah ini orangnya agak-agak pandir gitu, ya, agak-agak semacam gitu, agak-agak, kalau bahasa kita mungkin agak-agak ada kurang-kurangnya itu. Karena apa? Kalau berhasil mereka menyudutkan Abu Hurairah, berarti banyak hadis yang bakal gugur. Ternyata banyak juga hadis Abu Hurairah itu di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim gitu, ya. Dan dia ketemu Nabi cuman 3 tahun. Tapi kenapa begitu banyak hadisnya? Karena beliau itu adalah tinggalnya di Masjid Nabawi sebagai ahlu sufah, pimpinan ahlu sufah yang tinggal di situ, ya. Bahkan memang ada majelis al-sufah itu masih ada peninggalan sekarang di Masjid Nabawi, di situ majelis mereka, ya. Pimpinannya adalah Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Bagus namanya, Abdurrahman bin Sakhar, tapi dipanggil Abu Hurairah karena apa? Karena dialah sahabat Nabi yang senang dengan kucing, ya. Karena memang dia dilihat ada kucing yang kasihan waktu sholat mau datang. Jadi gara-gara kasihan ada kucingnya, kan kata Nabi al-hir tohir, kucing suci, ya udah dibawanya sholat. Walaupun tadi misalnya kucingnya baru kan, ya, kan nggak cebok dia kan, itu kira-kira najis enggak? Ya kata Nabi al-hir tohir, kucing suci. Orang Arab kan ada jubah begitu, ya, dimasukkan ke jubahnya gitu. Maka Nabi menyebut dia ya Abahir, dia senang dengan julukan itu, bapak kucing gitu kan. Nah, Nabi bukan menghina tapi menyenangkan hati beliau, sehingga Hurairah adalah kucing kecil imut-imut, ya. Hurairah dari kata hirrotun atau hir, ya, atau kucing, itu sebab maka disebut dengan Abu Hurairah. Dan dialah sahabat Nabi yang ba'da salat bertafakur, ternyata Allah perlihatkan kepadanya sebagai karomah 2 makhluk aneh dalam pandangannya itu bertanduk dan berekor. Yang satu kurus tak berbaju, yang satu gemuk petentengan. Ya, ketika setelah selesai dia melihat itu dipilih Allah, dia ke Nabi, itu setan. Jelmaan setan, ya kan? Yang kurus dan tak berbaju adalah orang yang tidak mau, orang yang tidak bisa menikmati apapun dari orang mukmin yang ada. Karena setiap manusia lahir disematkan malaikat, sematkan setan. Setannya jadi kurus,
istilahnya kalau bahasa kita L8. Udah lepoh, lunglai, letih, lesu, lemah. Nah, itu tambah lagi 3 ya, L8. Karena apa? Bagaimana menggoda kita dia? Dia pun lemah. Tapi kalau kita biarkan makanan, minuman, pakaian kita itu dipakai dia, diminum dia, dia pun kuat. Dia pun kuat. Sehingga gara-gara tak baca bismillah, ini gara-gara nggak baca bismillah ini diceritain 2 makhluk ini. Konyol juga ya kan? Jadi artinya mengajarkan kepada kita harus baca bismillah dan sekarang, sehingga gemuk dia. Kalau dia semangat gemuk gitu kuat, kita pun udah azan pun nantilah katanya kan. Kenapa? Kita sendiri yang mengasuh dia menjadi gemuk. Kalau kita tahu di mana dia, tinggal tebas saja. Macam Ali bin Abi Thalib ya, di sumur yang ada setan jinnya, diginikannya pakai pedangnya. Keluar penggal kan. Karena orang yang takut hanya kepada Allah, makhluk apapun akan takut sama dia. Termasuk Umar bin Khattab gak pernah melihat jin sama sekali. Tapi kata Nabi, kalau Umar lewat di sini, maka hanya mendengar suara na'laiha, suara sendalnya. Kalau dulu kan sampai sekarang masih ada terompah juga kan. Suara kita kan orang yang mendengar suara tahu ini jalan langkah siapa nih. Itu setan sudah lari dari jalur yang lain. Termasuk Ali bin Thalib, takutnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi digini pedangnya mulut sumur itu keluar jinnya. Sampai sekarang itu masih bisa dipakai sumur itu walaupun sudah ditutup. Karena apa? Perluasan Masjid Bir Ali, masjid sumurnya Ali ya, tempat orang umroh itu bermiqat ya ketika dari Madinah menuju Makkah. Itu tambahan dari para perawi tadi termasuk Abu Hurairah ya yang Masya Allah luar biasa manaqibnya, biografinya. 3 tahun jumpa Nabi paling banyak hadisnya ya. Banyak orang-orang ingin menyerang Abu Hurairah, ternyata ahli hadis itu Masya Allah ya, itulah gunanya sanad. Laulal isnad la sya'a man qala ma sya'a. Kalau tanpa ada sanad dari mana riwayat ini kemana sampai ke Nabi, maka setiap orang akan seenaknya mengatakan apa yang disuka itu dari Nabi. Padahal hadis mutawatir yang lebih tinggi pada hadis sahih mengatakan, hadis mutawatir, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta terhadapku, ini katanya dari Nabi, padahal Nabi enggak pernah bilang begitu, maka hendaklah dia sediakan lapaknya, falyatabawa maq'adahu finnar, di neraka. Itu hadisnya bukan hadis lagi sahih, hadis mutawatir yang lebih tinggi daripada sahih. Karena Quran juga diriwayatkan secara mutawatir. Yang mutawatir artinya hadis yang tak mungkin ada orang berbohong di situ, saking banyak yang meriwayatkan. Itu ya, Masya Allah tabarakallah ya. Alhamdulillah, insya Allah tetap ya kita jaga. Gimana tahu nanti sebulan ini kan istighfar yang astagfirullah pun jadi itu, jangan kan sebulan, seminggu udah rutin, macam gak enak kalau kita melepaskan ya. Sehingga nanti yang udah sebulan depan kita bicara soal taubat, itu sudah betul-betul bukan astagfirullah, tak udah tambah astagfirullah atau bahkan astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ya. Ya mudah-mudahan tinggal menikmati saja, bukan bagaimana caranya taubat, sudah tinggal menikmati istighfar itu sendiri insyaallah ya. Mudah-mudahan kalau sudah kita istighfar, Allah berikan jalan keluar terhadap masalah kita insyaallah ya, dan rezeki yang tak disangka, tak diduga, karena itu adalah bagian daripada sifat orang bertakwa. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.